teknologi, ada varietas tanaman untuk tanaman yang memiliki memiliki persyaratan baru ya, kebaruan. Kemudian NUDOS ya, nanti ada di makalah saya ada, kalau paten harus memenuhi patentability. Jadi tidak ada teknologi yang bisa dipatenkan kalau teknologinya tidak baru, tidak mengandung langkah inovasi, tidak dapat diterapkan secara industri. Juga gitu, tidak ada varietas tanaman jika varietas tanamannya tidak new, tidak sifat-sifatnya menunjukkan kebaruan tadi harus bersifat stabil dan seterusnya. Tidak ada merek, tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Dikson, kalau tanda untuk perdagangan tadi tidak memiliki daya pembeda. Termasuk juga jika merek tadi dibangun dengan kata generik. Ini saya sedang mengajukan untuk perubahan pasal 22 Pak Dikson, karena itu salah besar. Di seluruh dunia, kata generik itu tidak akan pernah bisa didaftarkan sebagai merek. Kok di Indonesia Undang-Undang 20 tahun 2016 kita menyatakan kata generik jika ditambah dengan unsur bla 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 dapat didaftarkan sebagai merek. Itu benar-benar norma yang salah, norma yang keliru di dalam Undang-Undang 20 tahun 2016. Mohon maaf ya. Dan disampaikan juga pada pimpinan, terutama Abarazilo, Pak Dirjen. Kemudian ada indikasi geografis, itu berkaitan dengan tanda yang dipergunakan untuk perdagangan, tapi yang dikaitkan dengan faktor geografis atau faktor alam. Jadi Champagne tadi, kalau anggurnya tidak ditanam di wilayah Champagne di Prancis, maka tidak boleh ada kata-kata Champagne, pakai aja mereknya Remy Martin. Scotch whisky juga gitu, kalau Scotch itu minuman tadi tidak ditanam, tidak dibuat dari anggur yang ditanam di Skotlandia, tidak boleh pakai kata-kata Scotch whisky, cukup aja dikasih merek Johnny Walker misalnya, seperti itu. Nah, kita Indonesia juga cukup banyak kita memiliki indikasi geografis yang terdaftar. Saya terakhir 2018 saya mendaftarkan IG untuk indikasi geografis untuk apel tropis Kota Batu. Jadi kan dulu Malang, Kota Batu itu bagian dari Malang. Padahal penghasil apel yang dulu dikenal sebagai apel Malang itu adalah Kota Batu. Nah, sekarang kita klaim karena sudah wilayah tersendiri, maka Kota Batu itu mengklaim untuk IG untuk apel tropis Kota Batu, bukan apel Malang lagi ya, mohon maaf gitu. Kemudian ada desain industri. Tidak ada desain industri. Ini saya juga mohon maaf, karena saya terlibat dalam pembahasan RUU desain industri, itu jangan kita pakai dual protection, jangan. Cukup pendaftaran itu sudah bagus, dengan persyaratan visual appearance-nya harus baru. Tampilan dari desain, bukan fungsi desain, bukan yang lain-lain, itu harus baru. Nah, kalau saya lihat di RUU kemarin, kalau itu yang akan disahkan Pak Rikson ya, dan lain, dan para pimpinan yang lain, itu maka itu akan menambah permasalahan hukum KI di Indonesia jika yang dipilih adalah dual protection. Kita jangan coba-coba seperti Jerman. Jerman itu sudah terlewat canggih, ya kan? Kalau kita kan masih terbatas, harus kita akui kita ketinggalan 10 tahun atau berapa tahun ya dari secara teknologi dari Jerman. Jadi kita jangan ikut-ikut Jerman. Saya pernah belajar di Jerman, makanya saya tahu persis bagaimana Jerman menerapkan KI-nya. Mereka punya dua sistem pendaftaran dan tidak pendaftaran, automatic protection dan pendaftaran untuk desain. Kalau desain yang didaftar syaratnya harus baru, sedangkan desain yang automatic protection syaratnya originality. Nah, kita di Indonesia ada kesalahan persepsi yang utama orang Indonesia. Dipikir novelty, kebaruan itu lebih tinggi daripada originality. Padahal secara keilmuan yang disebut originality itu jauh lebih tinggi nilainya. Karena itu originality itu harus menampilkan personal creation. Jadi kepribadian si pencipta atau pendesain tadi. Jadi itu beberapa kritik terhadap merek, desain industri, juga terhadap undang-undang hak cipta. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu itu sudah oke ya. Kemudian rahasia dagang itu juga sudah lumayan bagus ya. Itu yang diterapkan. Next. Itu yang harus diterapkan. Nah, secara filosofis saya lewatin aja. Kenapa saya secara HKI sebagai hak milik itu saya tampilkan di sini?
Dan juga saya tampilkan dua perbedaan tradisi hukum. Karena sampai sekarang perbedaan dua tradisi hukum itu di lembaga pembiayaan itu masih sangat relevan. Oleh karena itu kita harus tahu dulu. Karena di common law tradition tidak ada yang namanya properti untuk informasi. Nah, di Indonesia sebagai negara civil law tradition itu rahasia dagang adalah properti. Nah, itu nanti ada beberapa tulisan saya tentang hal ini, bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian syarat substantif ini juga yang harus dicermati. Tidak hanya oleh Ditjen KI, tapi terutama ketika KI ini akan dijadikan agunan atau jaminan untuk pembiayaan kredit, ya kan? Kenapa? Karena jangan sampai walaupun pegang surat pencatatan ciptaan, belum tentu orang itu sah sebagai pencipta. Keabsahannya bisa saja diragukan. Itu kasus-kasus hologram di Pura dengan Pura, itu pabrikan hologram yang terbesar di Indonesia bahkan di Asia. Itu adalah contoh-contoh di mana orang yang pegang surat pencatatan ciptaan belum tentu keabsahannya benar. Sekalipun ada putusan Mahkamah Agung dan sebagainya. Karena ciptaannya tidak memenuhi keaslian, so what? Ya kan? Jadi tidak ada hak cipta untuk ciptaan yang tidak memenuhi keaslian. Bagaimana ciptaan 8 halaman dicatatkan, hanya menyatakan bahwa hologram bisa dijadikan alat pengaman untuk banknote, ya, uang kertas, kemudian segala macam cukai rokok, dan tapi kemudian kok tiba-tiba dia menggugat pabrikan hologram, itu beda banget ya. Dan sekarang ini hak cipta yang paling banyak kasus-kasus. Saya mendampingi beberapa kasus untuk sebagai ahli, ya, sebagai saksi yang memberikan keterangan ahli. Itu di Papua itu ada orang bikin buku, kemudian sekarang habis-habisan yang gugat BPN, gugat juga ini notaris. Nah, itu kan udah keblinger gitu loh. Jadi harus dipastikan dulu bahwa kreasi intelektualnya itu harus memenuhi keaslian, kalau itu untuk hak cipta, merek, desain, tata letak, sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Sedangkan pastikan juga untuk dipenuhinya kebaruan untuk paten dengan varietas tanam atau desain industri. Kalau tidak, jadi sudah diberikan pembiayaan, ternyata ciptaan atau kreasi intelektualnya itu tidak sah, itu akan sangat merugikan bagi perbankan atau lembaga pembiayaan. Karena orang sekarang itu terlalu berani-berani. Jadi main pede aja di gua sana sini. Nah, ketika ciptaannya sudah dijaminkan digugat, kan apa yang terjadi? Itu kan sangat beresiko bagi perbankan dan lembaga pembiayaan. Next. Nah, perolehan hak tadi sudah dijelaskan Pak Dikson, ada first to file, ada 2 perolehan hak. Di seluruh dunia ada 2 perolehan hak. First to file, jadi pendaftar pertama dianggap hanya ada anggapan hukum. Tadi Pak Dikson juga menyatakan tidak mutlak sifatnya. Dianggap sebagai pihak yang berhak sampai ada bisa dibuktikan sebaliknya oleh lawannya. Sedangkan first to use, automatic protection, itu adalah anggapan hukum timbul pemakai pertama adalah yang berhak sampai juga dapat dibuktikan sebaliknya oleh lawannya. Nah, di sini kalau first to file, maka buktinya adalah sertifikat, paten, merek, PVT, IG, DI, DTLST, itu ada pendaftaran, sistem pendaftaran. Maka kalau tidak bisa menunjukkan sertifikat, berarti tidak ada hak. Jangan bicara hak kalau tidak bisa menunjukkan sertifikat sebagai bukti hak kepemilikan. Sedangkan untuk first to use, automatic protection itu berlaku untuk hak cipta dan rahasia dagang. Dalam hal ini, surat pencatatan ciptaan, andai kata seorang pencipta lagu atau seorang programmer dia mendaftarkan ciptaan program komputer, ciptaan lagunya, maka itu hanya sebagai anggapan hukum yang timbul sampai terbukti sebaliknya. Karena apa? Surat pencatatan ciptaan tadi tidak juga bersifat mutlak, hanya sebagai alat bukti pertama, dan itu tidak mutlak. Jadi ini yang perlu juga harus dipahami. Jadi jangan sampai ada kasus, ya, belakangan ada kasus, saya tidak perlu menyebutkan karena teman saya juga, ya. Jadi dia dengan PD-nya bawa surat pencatatan ciptaan, kemudian karena kita bisa meyakinkan pegadaian, akhirnya ternyata ciptaannya tidak sah. Nah, itu hati-hati juga. Jadi di sini saya juga akan menyampaikan bahwa selain perbankan, pegadaian sekarang sudah mulai membuka untuk memberikan kredit dengan jaminan KI.
Tentu saja dengan pendampingan saya untuk beberapa kasus untuk memastikan apakah benar Kak ini sah, kreasi intelektualnya sah atau tidak, dan seterusnya. Next. Nah, kemudian hak ekonominya di bidang HKI itu karena kita civil law tradition, maka ada 2 dimensi KI untuk semua bidang KI, yaitu ada hak ekonomi, economic right, dan ada hak moral. Next. Nah, hak ekonominya adalah untuk menggunakan sendiri, termasuk dalam membuat kerjasama dengan orang lain. Artinya dia melaksanakan sendiri haknya. Yang kedua, bisa juga untuk melisensikan. Per definisi, lisensi adalah izin sementara waktu yang dapat ditarik kembali oleh si pemberi lisensi. Jadi jangan dianggap lisensi itu juga adalah hak mutlak ya. Ini juga masih banyak kesalahpahaman di masyarakat ya kan. Selain itu juga ada hak untuk mengalihkan, pengalihan hak ya kan. Ini kalau lisensi tadi macamnya ada lisensi wajib, ada lisensi sukarela ya, voluntary licensing, dan juga ada non voluntary licensing atau lisensi tidak sukarela. Ini ketiga suatu lisensi itu direkomendasikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, tapi KPPU saya ini sekarang sedang ada diklat dengan Mahkamah Agung untuk untuk pelatihan para hakim interface ya, persinggungan hukum KI dan hukum persaingan. Nah, untuk pengalihan hak ada beberapa macam ya, waris, hibah, wasiat, wakaf, nah perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan undang-undang. Nah, dalam rangka kita membicarakan HKI sebagai jaminan atau sebagai jaminan dalam kredit pembiayaan ya, maka di sini kita bicara tentang pengalihan hak secara perjanjian. Nah, dalam hal ini tadi sudah dijelaskan ya, kalau saya kan hanya secara teoritis saja. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Deputi ya, bahwa HK itu adalah bagian dari aset dari perusahaan ya kan, selain dari modal kerja ya kan, dan juga aset keras, ada bangunan, pabrik dan sebagainya. Juga HK ini adalah identifiable intangible asset. Jadi aset yang tidak berwujud tapi yang bisa teridentifikasi. Nah, dan juga ada aset. Waktunya tersisa 5 menit lagi. Ya, next. Terima kasih. Next. Nah, sebelumnya tanggal 23. Nah, kalau saya secara cepat aja ya, saya gabungan antara teori dan praktek, maka untuk fidusia itu sangat banyak. Pegadaian tadi sudah saya katakan sudah bisa menerima merek untuk PKL dan perusahaan-perusahaan startup. Kemudian sale and leaseback itu juga bisa dilakukan oleh perbankan dan juga oleh lembaga pembiayaan. Itu saya juga punya teman, beliau juga memiliki perusahaan penerbitan buku. Ketika kemarin pandemi, beliau menjual mesin cetaknya itu ke laser. Kemudian setelah mulai pulih maka disewa lagi mesin tadi untuk baik sewa financing lease maupun operating lease. Nah, kemudian kredit card itu sebenarnya masyarakat kita itu sangat-sangat pinter untuk bertahan, untuk survive itu ya dalam bisnisnya itu sangat pinter. Saya punya teman pelukis baru, dia mendapatkan kartu kredit, tapi kartu kredit itu tidak digunakan untuk membiayai untuk membeli yang hal-hal yang bukan, tapi dia membeli supaya dia bisa membangun perusahaan untuk alat lukis. Kemudian sudah dipraktekkan oleh teman saya yang punya hotdog booth. Itu sekarang dia bekerja sama dengan SPB Busel ya. Kemudian subordinated itu juga teman saya untuk patennya hidrogen oksigen untuk membangun smelter. Kemudian direct lending jadi pinjaman langsung dan peningkatan kredit itu didapatkan oleh teman saya sendiri Ihsan Utama dari kliennya yang tetap ya, klien tetapnya. Jadi retain client. Next. Nah, secara cepat. Nah, tapi di dunia sebenarnya monetisasi HQ itu banyak sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rikson ya. Ada IP back loan ya. Itu banyak untuk perusahaan-perusahaan paten. Kalau di Indonesia bahkan sebelum HQ ini menjadi sangat ini sudah ada pabrikan yang memiliki paten untuk mengukur dan mengontrol pemakaian bahan bakar armada angkutannya
dia bekerja sama dengan SPBU, jadi dia bisa ngontrol. Nah, itu dia dapat pembiayaan dari salah satu perbankan nasional. Kemudian IP, Sales and Leaseback tadi ya, kalau di dunia itu ada Ocean Tomo, ada IP Bauer Tungs, itu perusahaan Jerman ya. Kemudian tadi juga perusahaan penerbitan di Indonesia. Kemudian IP Legal Finance, ini yang sekarang lagi jadi juga sangat banyak. Di mana ketika ada kasus-kasus pelanggaran HKI ya oleh siapapun, ini dalam kasus ini saya contohkan kasus penemu sepeda tandem, dia memiliki rahasia dagang, kemudian dia diminta tampil untuk presentasi pada suatu perusahaan sepeda terbesar ya, besar, BMX. Setelah dia tampil untuk presentasi, nggak ada pekerjasama yang terjadi. Ternyata kemudian BMX malah mengeluarkan sepeda tandem. Maka BMX digugat oleh si pemilik rahasia dagang sepeda tandem tadi, akhirnya aset dari pabrik BMX diambil alih oleh dia. Itu adalah IP Legal Finance. Jadi keuangan haki atau pembiayaan yang didapat dari terselesaikannya kasus di mana ya pemilik haki memenangkan sejumlah dana yang cukup besar ya. Kemudian IP Royalty Securitization tadi David Bowie ya. Kemudian Michael Jackson itu oleh keluarga Michael Jackson, tambahan untuk Pak Rickson tadi ya. Kemudian IP Auction. Saya selalu mengajar tidak hanya teori tapi saya harus tahu praktek. Maka ketika tahun 2017 saya mendampingi Ervina. Ervina itu adalah penyanyi dari Jawa Timur yang pertama kali merekam suara di Hong Kong, di Singapura, dan di beberapa negara di luar Indonesia. Maka waktu itu saya ya gaya-gaya aja ya kan, saya somasi semua perusahaan rekamannya yang di luar negeri tadi. Saya somasi, terus saya katakan, ini kami mau jual lelang haknya. Ternyata dia dapat. Dan kalau di luar negeri itu adalah lagu-lagu dari Elvis dan penampilan dari Elvis Presley. Kemudian jangan lupa juga ini juga harus ekstra hati-hati ketika IP dijadikan non-fungible token. Itu adalah kasus Pangeran Diponegoro. Ini adalah set story ya. Nah, juga saya perlu informasikan, mungkin ada juga yang berminat ikut. Besok Senin di Surabaya akan ada mengenai aspek hukum dari lisensi dan pengalian hak yang diselenggarakan oleh Ditjen KAI dan saya diminta sebagai salah satu narasumber. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Prof. Rami atas paparannya. Kita lebih memahami apa yang dimasukkan dalam setiap pasal-pasal dalam haki juga dan bagaimana kita dapat memandang hak kekayaan intelektual ini sebagai juga apakah aset yang dapat diterima oleh perbankan. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi narasumber terakhir pada pagi hari ini, yaitu paparan materi mengenai kesiapan perbankan dalam mendukung haki sebagai kredit perbankan. Materi ini akan disampaikan oleh Direktur Consumer Banking PT Bank Negara Indonesia Persero TBK, dan izinkan terlebih dahulu saya bacakan biografi singkat beliau. Beliau menempuh pendidikan S1 Fisika di Universitas Indonesia. Beliau memiliki pengalaman bekerja di PT Bank Negara Indonesia Persero TBK sejak tahun 2010 hingga saat ini. Antara lain menjabat sebagai pemimpin divisi bisnis kartu pada tahun 2015 hingga 2018. Selanjutnya, beliau juga pernah menjabat sebagai pemimpin divisi manajemen produk consumer sejak tahun 2018 hingga 2019, serta sebagai pemimpin divisi data management analytics pada tahun 2019 hingga 2020. Dan sejak Februari 2020 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Consumer Banking. Sebelum menjabat di PT Bank Negara Indonesia Persero TBK atau BUMN, Ibu Korina juga telah berpengalaman bekerja di berbagai bank asing lainnya. Langsung saja kita sambut bersama Bapak Ibu sekalian, Ibu Korina Leila Karnelis. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan OJK, bapak ibu narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Ada Ibu Nia, ada Profesor Rahmi, kemudian juga ada Pak Riksen, kemudian juga para hadirin yang hadir secara virtual. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk ikut berbagi, ikut mendengarkan, berdiskusi dalam acara hari ini. Menurut saya acara ini sangat bagus untuk menambah wawasan kita, bagaimana kita melihat ini sebagai sesuatu yang akan menjadi hal yang akan menjadi membantu dalam hal baik di perbankan maupun di industri ekonomi kreatif, dan ini mungkin kalau saya melihat judulnya, bagaimana hak kekayaan intelektual ini sebagai jaminan kredit di bank. Jadi mungkin saya sebagai perwakilan dari perbankan mau melihat beberapa hal dari sisi perbankan, bagaimana perbankan melihat ini menjadi jaminan kredit. Karena ini sesuatu hal yang mungkin bukan baru, tadi Prof sudah menyebutkan dari tahun 2010 sudah dibuat aturannya, tetapi mungkin belum menjadi sesuatu yang common gitu ya, belum sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat biasa untuk dilakukan di dunia perbankan. Baik, mungkin slide pertama dan kedua ini tadi sudah disampaikan oleh para pakarnya. Saya tidak mengulang lagi, tetapi ini adalah pemahaman-pemahaman yang kami dapat mengenai apa itu hak kekayaan intelektual, dan kami juga dari sisi bank melihat memang ini adalah sesuatu yang tangible. Jadi artinya adalah sesuatu yang bisa menjadi jaminan kredit. Jadi kalau kita lihat pemahaman terhadap hak itu adalah hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia gitu ya. Nah ini yang mungkin beberapa contoh tadi juga sudah sangat lengkap disampaikan. Mungkin langsung ke halaman kedua. Kalau dari kebendaannya tadi juga sudah disampaikan, haki termasuk benda bergerak yang tidak berwujud. Jadi intangible asset sebagaimana diatur juga dalam pasal 499 KUH Perdata. Nah, haki sebagai benda bergerak berarti merupakan sesuatu yang dapat dialihkan. Jadi kami melihat di sini adalah termasuk transaksi melalui transaksi jual beli atau dilisensikan, dihibahkan, bahkan diwasiatkan kepada pihak yang berwenang menerimanya. Jadi ini adalah dalam hal kebendaan daripada haki ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Riksen sangat detail sekali, jangka waktu perlindungannya memang berbeda-beda antara hak cipta, merek, indikasi geografis, dan lain sebagainya. Jadi ini memang sudah ada dalam hal pengaturannya maupun undang-undangnya. Kemudian mungkin next slide. Kalau kita lihat dari jaminan kredit di perbankan, benar tadi yang disampaikan oleh Prof, perbankan itu adalah azas utamanya adalah kepercayaan dalam hal mengumpulkan dana masyarakat. Ya, tetapi dalam hal kredit, perbankan itu diatur oleh Undang-Undang Perbankan. Jaminan kredit di perbankan itu dalam Undang-Undang Perbankan, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah atau debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, pada prinsipnya jaminan kredit atau kelayakan usaha itu yang berupa arus uang usaha peminjam. Ini yang menjadi first way out. Jadi maksudnya seperti ini. Sebenarnya waktu bank memberikan kredit itu, bank tetap memperhatikan 3 pilar. Pertama adalah prospek usahanya apa. Kemudian yang kedua adalah kinerja usahanya seperti apa. Kemudian yang ketiga baru kita melihat repayment capacity-nya, kemampuan bayarnya. Di mana repayment capacity ini kita hitung dari cash flow, kemungkinan dari prospek usaha tersebut. Jadi kalau dilihat di sini adalah ini yang menjadi first way out-nya. Jadi kemampuan membayar, prospek usahanya, kinerja daripada usahanya, ini adalah first way out. Nah, jaminan ini adalah menjadi second way out buat bank. Kalau bank memerlukan, ya, maka bank akan meminta jaminan tambahan. Nah, ini mungkin yang kita perlu lihat di sini adalah dalam undang-undang ini sudah diatur syarat agunan itu apa, yang bisa dijaminkan itu apa. Satu adalah punya nilai ekonomis, yaitu dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan. Yang kedua adalah kepemilikannya dapat dipindah tangankan dengan mudah. Dan ketiga adalah dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum di mana pemberi pinjaman punya hak untuk melikuidasi jaminan tersebut.
Nah, kalau tadi kita lihat dari unsur benda, ya, jadi ada benda tidak bergerak dan benda bergerak, kita mungkin langsung ke topik yang haki ini, di mana haki ini termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Sehingga dalam hal ini sebenarnya bisa dilakukan pengikatan fidusia. Nah, di sini kalau kita lihat dari hal pengikatan fidusia, boleh next. Secara definisi, fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap menjadi milik yang pertama. Jadi tetap pemilik utamanya adalah dia, tetapi dilakukan pengalihan hak. Jadi kalau objek fidusia yang kami lihat misalnya yang berlaku di BNI, benda bergerak berwujud itu misalnya seperti ada mesin, kendaraan bermotor, persediaan gitu ya, atau benda bergerak tidak berwujud itu ada berupa piutang gitu ya. Jadi di sini kami melihat adalah haki sebagai benda bergerak tidak berwujud atau intangible telah memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Nah, ini mungkin menjadi dasar juga buat kami bahwasannya kalau kita lihat gitu ya untuk prospek ke depan ini menjadi alternatif baru karena bank atau perbankan ini perlu memperluas market share-nya untuk ekspansi kredit. Nah, pasti ini sesuatu yang pastinya menjadi apa namanya fokus kami juga. Dalam hal ini kita juga melihat tadi Pak Riksen juga sudah apa namanya menyampaikan ini BNI paling hadir di sini paling siap atau bagaimana? Pada dasarnya kami mencoba untuk apa namanya mengeksplor ini ya menjadi bank yang akan mencoba mengeksplor ini makanya waktu ditawarkan oleh OJK untuk menjadi narasumber kami sangat bersedia untuk mengeksplor ini karena kami melihat ini menjadi sesuatu yang menjadi alternatif baru. Kita mencoba melihat dari sisi perbankan itu tidak mempersulit untuk pemberian kreditnya tapi bagaimana solusinya. Dengan mungkin nanti di slide terakhir saya sampaikan juga apa yang menjadi tantangan buat kami melihat haki ini sebagai jaminan kredit. Mungkin boleh next. Jadi kalau tadi adalah definisi daripada jaminan kredit atau agunan di perbankan. Nah, sekarang kalau kita lihat haki sebagai jaminan kredit di perbankan, pada dasarnya kredit di perbankan itu ada kredit produktif dan kredit konsumtif. Kalau produktif ini memang adalah kredit yang diberikan untuk menghasilkan kembali, uang kembali gitu ya. Kemudian di sini kalau produktif ini memang mewajibkan adanya jaminan atau agunan. Berbeda dengan kredit konsumtif, banyak sekali kredit yang unsecured loan kita sebut seperti kartu kredit, KTA dan segala macamnya itu tidak menggunakan jaminan. Nah, melihat kondisi ini pada prinsipnya kalau kita lihat tadi adalah haki sebagai dijadikan jaminan kredit yang ada di perbankan, beberapa hal yang kita coba lihat adalah yang pertama adalah yang menjadi pokok dari sebuah bank untuk memberikan kredit yang tadi saya sampaikan first way out-nya yang perlu kita review terlebih dahulu dari sisi orangnya, prospek usahanya, kinerja usahanya, kemudian bagaimana repayment capacity-nya. Kemudian tambahannya adalah apa yang menjadi jaminan tersebut. Nah, kalau kita lihat jaminan yang akan dijaminkan itu adalah apa namanya haki, kita juga melihat di sini tadi Pak Riksen sudah menyampaikan bahwasanya sudah ada atau Bunia tadi juga sudah menyampaikan ada namanya lembaga penilai. Kalau misalnya kita di consumer gitu ya misalnya seperti apa namanya mortgage atau KPR itu memang kita melakukan taksasi appraisal gitu ya baik itu secara internal maupun dengan KJPP. Nah itu kan sudah sesuatu yang sudah ada gitu. Nah ini mungkin juga hal-hal yang memang perlu dipelajari oleh bank bagaimana bank untuk melakukan hal ini terhadap haki. Kemudian yang perlu juga kita pelajari adalah bagaimana kita menghitung kebutuhan kredit dan komponen apa saja yang perlu dihitung. Nah, kalau sebelumnya kita bisa menghitungnya dalam bentuk cash flow-nya, laporan keuangan, dan segala macamnya, stoknya, dan lain-lain. Nah, ini komponen apa yang dalam hal ini yang bisa kita hitung. Kemudian adalah bagaimana kita menghitung valuasinya, yang tadi juga disampaikan oleh apa namanya narasumber sebelumnya, valuasi kekayaan intelektual ini sebagai objek pembiayaannya. Kalau kita melakukan valuasi terhadap satu benda, mungkin itu adalah berupa mesin atau berupa rumah atau berupa ruko dan segala macam, kita bisa melakukannya. Kita melihat harga PBB-nya, kemudian kita melihat harga likuidasinya berapa, nilai taksasinya berapa gitu ya. Jadi nah kalau mengevaluasi kekayaan intelektual ini seperti apa? Kalau ini terjadi misalnya
harus dialihkan atau harus dilikuidasi oleh bank. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mengeksekusi kekayaan intelektual itu dalam dan berapa nilai jualnya yang tadi. Jadi bagaimana sih kalau nanti terjadi apa-apa, misalnya kredit macet atau apa, kita mengeksekusinya ini seperti apa gitu. Nah, hal-hal ini mungkin bank atau kami itu perlu perlu diskusi, perlu mengeksplor, perlu ketentuan tambahan yang memang secara pembiayaan ini kita memang harus sangat prudent dalam hal ini. Kemudian bagaimana kemudian teknik kalau ini harus dieksekusi. Nah, ini yang mungkin beberapa hal yang memang menjadi tantangan ataupun concern dari kami atau dari perbankan. Kalau dalam hal ini saya mewakili BNI dan melihat ini adalah ini sebenarnya menurut saya ini adalah sesuatu alternatif baru untuk kami untuk memperbesar market share untuk ekspansi. Tetapi kami memang perlu mempelajari, perlu mengeksplor, kajian-kajian sedang dilengkapi, sedang dibuat bagaimana kita mengerti terhadap haki ini dan bagaimana kita bisa memberikan yang namanya ini menjadi jaminan kredit untuk kita berikan. Dan juga kita juga tadi juga disampaikan penilai suatu kekayaan intelektual dan pendekatan apa saja yang dilakukan. Bagaimana caranya kita tahu misalnya ternyata ini belum dijaminkan ke bank lain atau kami bisa tahu nggak kondisi sekarangnya seperti apa atau mungkin kalau di sertifikat rumah itu kan sudah dialihkan terus masuk lagi ke sini terus kemudian sekarang tanggungannya dipegang siapa. Nah, hal-hal seperti ini mungkin kita perlu untuk benar-benar mengeksplor, melihat lebih jauh gitu ya. Dan atau mungkin tadi Pak Rikson juga bilang mungkin ada satu negara spesifik dulu saja untuk kita piloting, untuk kita lakukan. Jadi banyak hal yang menurut kami di sini kita melihat adalah ini kalau saya secara perbankan melihatnya sangat optimis kita sangat suportif terhadap ini, terhadap kebijakan ini dan bagaimana tetapi kita benar-benar bisa melakukannya dengan sangat prudent, dengan sangat baik dan terintegrasi dengan satu sama lainnya. Mungkin dari saya tidak panjang lebar, tetapi mungkin nanti dalam hal diskusi nanti kita bisa banyak tanya jawab, tetapi ini adalah pemikiran ataupun diskusi kami di perbankan, bagaimana kami melihat haki ini sebagai jaminan di perbankan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Korina atas paparannya yang luar biasa kita dengarkan tadi untuk melihat bagaimana perspektif perbankan terhadap haki ini sebagai jaminan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Kami juga turut mengundang Profesor Rami untuk boleh ikut bergabung secara virtual untuk ikut menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Dan sebelumnya Bapak Ibu yang sudah bertanya melalui kolom Q&A pada akun Zoom masing-masing, tadi sebelumnya sudah mencantumkan nama, asal instansi, serta nama narasumber yang dituju. Dan jika Bapak Ibu sekalian masih memiliki pertanyaan yang belum sempat tertuliskan, masih ada waktu untuk menuliskannya. Bapak Ibu sekalian, kita mulai pertanyaan ini dari yang sudah masuk terlebih dahulu. Untuk speaker pertama kita Ibu Nia Cahaya ya Bu ya. Izin pertanyaannya dari Bapak Usman Arif. Bagaimana Ibu sumber dana pembiayaan, karena salah satunya ini dari APBN atau APBD yang disalurkan lewat perbankan. Jika dana yang disalurkan mengalami kendala dalam pengembalian atau macet, untuk pengelolaannya apakah tunduk pada rezim piutang negara yang apabila Kemenparekraf tidak dapat menyelesaikannya harus menyerahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN di Kementerian Keuangan. Ini terkait dengan kredit yang diberikan dengan jaminan haki barangkali. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Glory. Terima kasih Pak Usman Arif. Ya, tentu Pak Arif, kalau hutang piutang ini dilakukan melalui perbankan selalu tunduk pada rezim piutang negara. Dan ini saya pikir mekanisme ini kalau menggunakan APBD atau APBN, maka dia nanti mekanismenya dengan BLU. Tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah menggunakan rezim piutang negara jika terjadi kemacetan.
Mhm. Jadi kembali ke aturan yang Iya, betul ya Bu ya, tadi itu dilakukan bukan di Kemenparekraf ya Bu ya? betul, betul. Itu Baik. pun kalau Kemenparekraf itu tidak ada yang langsung, tapi biasanya pakai namanya BLU. Dan BLU ini itu juga merupakan mandat dari PP ini untuk dibentuk. Dan target kami akan dibuat bagaimana tadi apa namanya informasi saya tahun depan targetnya, karena kita akan fokus dari yang 5 ini dulu. Baik, mudah-mudahan tadi sudah cukup menjawab dengan sangat lengkap untuk Pak Usman Arif. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Riksen. Pak Riksen, pertanyaan ini dari Bapak Hari Rahman dari Bank OCBC NISP. Bagaimana mekanisme screening Pak dalam identifikasi terhadap pendaftaran HAKI di aplikasi POP HC dikarenakan SLA hanya 15 menit selesai. Bagaimana kreditor ini dapat mengetahui HAKI tertentu tidak dalam jaminan utang di kreditur lainnya? Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang baik dari sahabat di NSP. Yang pertama mengenai screening. Jadi bisa kami sampaikan bahwa titik berat dari pencatatan ciptaan sekarang adalah digantungkan kepada kejujuran dari pihak pemohon. Jadi kita berharap bahwa pihak yang berkeinginan untuk mencatatkan ciptaannya sungguh-sungguh adalah pencipta itu sendiri, bukan hasil dari plagiarisme atau peniruan, memang memiliki hak untuk mengajukan pencatatan ciptaan, kemudian yang dihasilkan adalah di bawah objek ciptaan, jadi bukan di luar objek ciptaan, dan itu dikuatkan dengan pernyataan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk ke website Ditjen HAKI dan kemudian masuk pendaftaran ciptaan, di situ ada satu form mengenai disclaimer bahwa saya menyatakan bahwa ini sungguh-sungguh pencipta, saya menyatakan bahwa ini adalah ciptaan saya, tidak dari hasil meniru dan lain sebagainya. Jadi memang 15 menit itu memang waktu yang singkat, tapi pihak yang berusaha menggunakan ini dengan etika tidak baik tentu akan suatu saat akan bertemu dengan proses-proses penegakan hukum. Tadi Bu Rahmi juga sudah cerita berkaitan dengan pendaftaran ciptaan ini, angka-angka pelanggaran hak cipta juga memang meningkat. Nah itu nanti ada proses penegakan hukumnya. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa HAKI itu sudah dijaminkan. Nah ini saya rasa pertanyaan yang sifatnya ke depan ya. Karena sekarang kan belum ada, jadi sifatnya ke depan. Dan dalam PP 24 itu pencatatan uang yang turun itu adalah ada di tempat Ibu Deputi di Kemenparekraf. Jadi datanya itu ada di sana. Tapi apabila Ibu Deputi mau menyampaikan data itu ke Ditjen HAKI, tentu kami dengan senang hati akan menerimanya sebagai suatu data tambahan apabila diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Datanya tidak usah terlalu lengkap, tetapi cukup jenis HAKI apa yang sedang dijaminkan. Sehingga kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti Bapak dari NSP ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Riksen. Tadi pertanyaan dari Pak Hari Rahman. Jadi waktu 15 menit memang singkat, tapi ada upaya-upaya paling tidak ya Pak ya, usai itu atau pasca itu jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai masih bisa ditindaklanjuti. Nah, berikutnya kami menuju ke Prof. Rahmi Janet. Prof, pertanyaan berikutnya dari Pak Dewanto. Sejauh mana Prof mekanisme valuasi atas HAKI di Indonesia baik dari sisi kehandalan maupun akurasi serta persepsi yang ada saat ini diyakini dapat memberikan penilaian yang juga dapat memitigasi risiko default atas fasilitas kredit. Dan apakah asosiasi penilai dan regulator telah memiliki list reputasi dan juga kompetensi dari penyedia jasa penilaian kekayaan intelektual yang juga dapat menjadi panduan atau digunakan oleh industri? Silakan Prof. Terima kasih pada Pak Dewanto. Nah, pertama-tama saya mungkin hanya tahu teori ya, tapi sudah saya praktekkan ketika saya menjadi sekretaris IP klinik di Fakultas Hukum. Jadi secara sederhana valuasi itu mengikuti ada beberapa metode yang sederhana. Coba tampilkan, mohon izin untuk menampilkan ya, tadi ya nggak sempat. Sudah secara sederhana ada cost approach ya, income approach dan market approach. Tapi secara modern itu banyak sekali yang masing-masing mungkin Bapak dan Ibu yang ada di panggung itu akan lebih ini ya, lebih ahli daripada saya karena saya. Nah, next.
Nah, perlu kami sampaikan lagi di sini, tadi benar sekali penjelasan Bu Korea, kalau perbankan dan pegadaian tentu saja itu ada prinsip 5Cs, tapi ada juga catatan, ada tambahan dari Bu Libra, ada constraint sekarang, sejak pandemi itu ada tambahan 5Cs-nya itu ditambah 1C lagi, yaitu constraint atau hambatan. Nah, sedangkan LKBB untuk pembiayaan, itu prinsipnya 5Cs tetap, tapi minus kolateral, ya kan. Nah, dalam hal ini LKBB itu banyak sekali ya, lembaga pembiayaannya sesuai dengan Kepres atau Perpres nomor 9 tahun 2009 itu banyak sekali. Dan itu pun juga sudah banyak digunakan oleh kalangan pebisnis UMKM kita ya. Mereka sangat fasih untuk tetap survive di ekonomi yang serba sulit ya. Oke, next. Nah, untuk ini ya saya mohon izin untuk perbankan juga harus hati-hati sekarang itu. Jadi Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia itu ada 2 pasal yang sebenarnya itu menjadi jaminan utama bagi para kreditor preferen yang memegang hak atas jaminan ya, termasuk jaminan fidusia, itu sekarang dinyatakan ada 2 pasalnya, yaitu pasal 15 dan pasal 30 dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kaitannya dengan reformasi hukum tadi yang saya belum sempat sampaikan, maka redaksi dari putusan Mahkamah Konstitusi ke depannya harus menjadi bagian dari penggantian atau penyempurnaan norma pasal 15 dan pasal 30 Undang-Undang 42 tahun 1999. Secara cepat aja, undang-undang ini pasal itu adalah menyangkut ira-ira. Jadi ada kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pada saat sebelum dinyatakan inkonstitusional itu memiliki nilai fiat eksekusi. Jadi perbankan begitu ada bad debt ya, kredit macet, maka bisa mengeksekusi secara sendiri ya, dan untuk melunasi piutang yang ada. Tapi sisanya harusnya tetap dikembalikan pada debitur. Tapi praktek ya kita semua sudah tahu seperti apa. Nah, ke depan tidak boleh. Harus tetap ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan yang pasti atau inkrah van gewisde. Selain itu, jadi artinya apa? Perbankan tidak bisa lagi sekarang self-eksekusi. Jadi harus tetap diajukan gugatan dulu ke pengadilan. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, perbankan juga sekarang tidak boleh meminta barang jaminan untuk dilaksanakan eksekusi. Itu juga tidak boleh. Jadi ada 2 pasal ini yang harus mendapat perhatian yang cukup cermat. Nah, kaitannya dengan reformasi hukum ini adalah untuk substansi hukum yang harus dirubah adalah pasal 15 dan pasal 30 Undang-Undang fidusianya. Kemudian di dalam Undang-Undang HKI tadi benar sekali ya Pak Arikson, itu hanya 2 Undang-Undang KI yang menyatakan tegas ini dijaminkan dengan fidusia dan lain sebagainya. Walaupun dalam prakteknya semua sudah mafhum bahwa semua bidang HKI itu adalah intangible asset, benda bergerak, tidak berwujud dan seterusnya ya kan. Maka tapi itu harus ada wording yang harus jelas, tegas supaya tidak terjadi berbagai permasalahan. Dan yang lebih penting lagi tadi benar sekali Pak Arikson ya, saya setuju hebat-hebat ini alumni UNER ya. Dalam Undang-Undang HKI harus diatur secara tegas bahwa pengalian HKI harus dilakukan dengan akta notaris. Itu tadi menjawab pertanyaan Pak Dewanto. Itu karena itu menjadi notaris itu adalah pejabat umum yang tidak dibayar negara, pejabat negara yang tidak dibayar negara yang bertindak dengan aktanya mengintervensi kekuatan perjanjian yang tadinya privity of contract hanya berlaku bagi para pihak menjadi berlaku untuk semua pihak, terutama untuk keadilan ya. Jadi seperti itu. Jadi harus dinyatakan dengan akta notaris, kemudian dicatatkan dalam daftar umum, apa itu kalau merek ya daftar umum merek yang ada di Ditjen KI, dan juga diumumkan dalam berita resmi sehingga jelas dulu pemiliknya adalah A, sekarang sudah ada B. Dan seterusnya. Terus kembali lagi ke Pak Dewanto, jadi tidak cukup dengan lembaga valuasi aja, appraisal aja. Harus ada legal audit untuk HKI, khusus untuk HKI.
legal audit itu jadi dia meneliti keabsahan. Kalau operational kan dia menilai bagaimana sih nilai dari suatu kekayaan intelektual ya dengan berbagai metode tadi, baik yang sederhana maupun modern. Tapi yang penting ke depan adalah legal audit khusus untuk HKI. Kemudian yang terakhir mungkin ada satu ketentuan dari UNCITRAL Model Law yang bisa kita adopsi dengan beberapa catatan khusus. Kemudian legal structure-nya yaitu tadi beberapa kelembagaan yang terlibat dalam pembiayaan HKI ini harus ini. Tadi benar sekali Pak Dikson. Jadi di samping self assessment untuk pendaftar ciptaan, karena hak cipta kan dimulai otomatis. Jadi dia harus ini sendiri. Nah, kemudian ada juga tadi disclaimer. Itu saya minta dengan sungguh-sungguh itu pada Pak Direktur Hak Cipta. Pak, jangan main 15 menit juga pada Abah Razilo. Jangan main kita mau melayani dengan baik, tapi banyak disalahgunakan oleh orang-orang zaman sekarang ini. Dan juga yang terakhir itu adalah bahwa ingat, kalau Anda mendaftarkan kreasi intelektual yang bukan milik Anda, ada ancaman KUHP, pasal 263 KUHP. Itu hati-hati sekarang, jangan main-main. Soalnya saya ini sedih ya sebagai akademisi yang sering kali diminta untuk menjadi ahli. Saya sedih di pengadilan selalu kasusnya tetap saja itu saja dari A, B, dan C, dan seterusnya. Jadi jangan membuat kegaduhan pengadilan dan peradilan. Jadi para semua pihak ini, dan tadi untuk rekan-rekan di lembaga pembiayaan perbankan, hati-hati itu norma dari putusan dari Mahkamah Konstitusi, mohon diperhatikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Rahmi atas jawaban yang tadi juga mudah-mudahan sudah sangat jelas sekali menjawab pertanyaan Pak Dewanto mengenai mekanisme valuasi dan bagaimana juga ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk memitigasi risiko default atas fasilitas kredit. Nah, selanjutnya Bu Korina, pertanyaan ini dari Bapak Pandu, apa saja yang harus dipersiapkan Bu appraisal jaminan perbankan yang paling krusial untuk menilai hak ini sehingga bank tidak kemudian mengalami kesulitan dalam menentukan rasio utang dan jaminan untuk menentukan pembiayaan yang dapat disetujui. Dari kacamata risiko industri perbankan, seoptimis apa bank memandang penggunaan HAKI sebagai jaminan dapat menjadi alternatif baru bagi industri perbankan dalam meningkatkan market share dalam rangka ekspansi kredit barangkali ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Pandu. Baik, saya coba menjawab kalau ditanya tantangan bagaimana yang harus dipersiapkan dalam appraisal jaminan ini, mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa tantangannya adalah bagaimana bank, bagaimana cara menilai ya dan menghitung valuasi kekayaan intelektual ini sebagai objek pembiayaan. Jadi, nah ini mungkin secara mekanismenya ini yang kita perlu sepakati dan kita harus punya terlebih dahulu. Maka kalau saya rasa di sini perbankan itu perlu dan berharap adanya ketentuan pendukung ya untuk guna menjaga pembiayaan yang dilakukan ini tetap prudent. Jadi bagaimana cara bank menilai terhadap karena ini akan menjadi objek pembiayaan buat bank. Kalau ditanya bagaimana ini menjadi satu alternatif baru, saya yakin ini akan menjadi satu alternatif baru karena tumbuhnya sangat pesat ya Bu Nia ya, ekonomi kreatif ini apalagi selama masa pandemi ini, dan ini bisa menjadi salah satu fokus bank juga untuk ekspansi gitu ya, untuk memperbesar market share. Baik, terima kasih jawabannya Bu. Jadi masih ada banyak peluang ya Bu ya di masa depan untuk meningkatkan market share, terutama untuk HAKI ini bagaimana nanti dinilai mudah-mudahan juga bisa membuat masa depan untuk pengkreditan ini juga lebih luas lagi. Pertanyaan berikutnya untuk Ibu Nia Niscaya dari Bapak Suryanto Bu terkait ekonomi kreatif. Nah ini menarik, bagaimana pendapat para panelis terkait NFT yang sedang digandrungi kaum milenial, apakah dia bisa didaftarkan juga Bu untuk mendapatkan HAKI dan bisakah dijadikan jaminan utang? Karena pasarnya sudah ada, kemudian para penjual ada, pembelinya juga ada dan cukup liquid. Ya, terima kasih Mbak Gul. Terima kasih Pak Suryanto. Ini sedikit cerita ya, kalau namanya Undang-Undang 2019 lalu PP-nya 2022, artinya ada faktor waktu nih yang harus dilalui gitu ya. Dan ternyata NFT ini belum masuk di dalam pembahasan. Tapi terima kasih dengan pertanyaan ini akan menjadi bagian kami dalam menyiapkan ini dan untuk memasukkan NFT ini relevansinya dengan PP ini. Jadi
yang bisa saya sampaikan ada terima kasih diingatkan gitu ya, tapi ketika dibahas ini belum masuk dan itu akan menjadi PR bagi kami terhadap relevansinya PP ini. Karena pasti sudah banyak yang penasaran ya, Betul, ya NFT betul, efeknya betul. ini bisa nggak ya Ya, nanti menjadi tapi ini jaminan? belum masuk nih waktu dibahas. Nah, tapi ini Baik. akan menjadi bahan juga. Gitu. Baik, jadi masih bagian ada pekerjaan waktu rumah. ya Bu ya untuk kemudian diulas dan dilihat bagaimana NFT ini apakah berpotensi bisa didaftarkan sebagai haki juga. Ya, mestinya sih bisa ya, Mhm. tapi nanti kita lihat bagaimana relevansi. Baik, terima kasih Ibu Nia. Sama-sama. Selanjutnya Pak Rikson, pertanyaan berikutnya datang dari Pak Yosua Agustin dari Bank Mandiri. Apakah bank dapat menuntut pihak-pihak yang melakukan plagiarisme ketika kekayaan intelektual dari calon debitur ini telah diikat menjadi agunan? Nah, siapa pihak yang aktif melakukan monitoring yang KI yang telah didaftarkan haki dari aksi-aksi plagiarisme ini, Pak? Dan bagaimana juga cara memonitoringnya? Silakan Bapak. Baik, yang pertama, bank tidak bisa melakukan tuntutan apabila yang dijaminkan itu dilakukan plagiarisme. Di Undang-Undang Haki, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta, orang yang melakukan penuntutan itu terbatas untuk pencipta dan pemegang hak cipta. Jadi apabila karya cipta itu diserahkan kepada pihak lain untuk dikomersialisasi, dua pihak itu bisa melakukan tuntutan. Atau pemegang lisensi, apabila itu diperjanjikan dalam perjanjian lisensinya. Jadi ada pihak-pihak yang khusus mengajukan tuntutan dan bank tidak termasuk di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, monitoring aksi-aksi plagiarisme. Ditjen HKI memiliki pelayanan juga di bidang penegakan hukum. Ada Direktorat Penyidikan khusus dipimpin oleh bintang 1 dari kepolisian. Mereka yang bertanggung jawab untuk masalah penegakan hukum dalam hal yang sifatnya pidana. Kalau Bapak Ibu Pak Yosua Agustin masuk ke websitenya Ditjen KI, di situ ada laporan, bisa secara digital. Jadi siapapun yang melihat ada plagiarisme sedang berjalan, bisa melakukan pelaporan di situ, dan Ditjen KI akan melakukan tindak lanjut atas laporan dari masyarakat. Yang lain adalah ada program dari Direktorat Penyidikan mengenai mall atau sertifikasi mall. Jadi Direktorat Penyidikan melakukan sertifikasi terhadap mall-mall untuk memberikan jaminan ke masyarakat bahwa mall tersebut sungguh-sungguh melakukan penjualan terhadap barang-barang yang memang bukan hasil pelanggaran HKI. Jadi ini ada proses untuk itu dan itu dilakukan secara terus-menerus, sehingga itu bisa menjadikan jaminan ke masyarakat yang akan membeli barang asli datang ke mall itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rikson. Jadi siapa saja masyarakat juga bisa aktif ya untuk melaporkan jika diketahui ada plagiarisme, dan monitoring juga dilakukan oleh banyak pihak, termasuk salah satunya tadi bagi pusat perbelanjaan ya Pak ya, sehingga orang berbelanja juga merasa nyaman barang yang dibelinya bukan barang hasil plagiarisme. Nah, berikutnya Prof. Rami, izin kami menyampaikan pertanyaan berikut ini dari Bapak Wijaya, dan tadi sudah menyimak penjelasan dari Prof. Dan ingin bertanya, apakah hak kekayaan intelektual ini dapat diperjualbelikan? Jika dapat, bagaimana memastikan aspek hukumnya terpenuhi sehingga tidak akan ada risiko hukum ke depannya, Prof? Ya, terima kasih. Jual beli itu adalah contoh yang paling utama untuk pengalian hak. Jadi pengalian hak bisa dilakukan melalui perjanjian. Arti perjanjian di sini adalah perjanjian jual beli. Jadi sangat banyak sekali lagu bisa diperjualbelikan. Tidak hanya hak cipta atas lagunya, bahkan atas master lagunya. Ya kan? Itu beberapa bintang dari luar itu sudah banyak itu. Bapak tinggal browsing ya. Jadi paten juga seperti itu Bapak. Ketika yang bersangkutan sudah tidak memiliki gairah untuk melaksanakan pabrikasinya, maka bisa dijual aja kepada pihak lain seperti itu. Merek juga sama. Saya punya mahasiswa S2 pengacara yang cukup lumayan, tapi beliau ya perempuan ini memiliki warisan mie, tapi mie ini hanya dipasok pada hotel-hotel dan restoran-restoran. Tapi beliau udah nggak mau, maka dia melepaskan haknya dengan cara meminta penghapusan. Tapi sebelum dihapus untuk namanya dia, maka dijual dulu hak atas mereknya ini. Jadi itu adalah bagian banyak cara.
Tapi yang terpenting tadi untuk pengalihan hak harus melalui akte notaris, kemudian dicatatkan dalam daftar umum, merek kalau merek, paten kalau paten, cipta kalau cipta, dan seterusnya. Kemudian diumumkan oleh Ditjen KI dalam berita resmi, merek, berita resmi paten, dan sebagainya. Sehingga paling tidak orang tahu, oh dulu miliknya si A, kemudian menjadi miliknya si B. Dan kalau itu menjadi jaminan, perbankan atau lembaga pembiayaan menjadi jaminan dari aspek kredit ya, maka sekaligus perbankan itu kan punya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kori tadi kan, ada due diligence dari perbankan sendiri ya, pemeriksaan. Itu jadi banyak sebenarnya tahapan layer-layer untuk pemeriksaan itu sebenarnya cukup banyak. Dan di Ditjen KI itu adalah garda terdepan untuk sesuatu yang didaftarkan, untuk karya kreasi intelektual yang didaftarkan. Makanya untuk pendaftaran yang 15 menit IP talk, IP pop up itu harus disertai dengan self assessment, disclaimer, dan juga apa tadi, hati-hati ada ancaman pasal 263 KUHP. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya Bu Korina, pertanyaan dari Bapak Maruli, menurut Ibu dengan keluarnya PP, apakah Haki sebagai jaminan utang memiliki prospek yang baik bagi Bank BNI, terlebih dalam kondisi pandemi saat ini, Bu? Secara prinsip menurut saya punya prospek yang sangat bagus. Yang saya sampaikan, kita melihat sendiri sejak pandemi ini banyak sekali pelaku ekonomi kreatif yang muncul gitu ya, dan kemudian juga dikuatkan dengan adanya PP ekonomi kreatif tahun 2022 ini. Jadi saya melihat ini sesuatu yang akan menjadi besar gitu. Jadi kami juga melihat ini adalah satu opportunity, dan kita sebenarnya menunggu atau kita mencoba, saat ini BNI juga sedang melakukan kajian bagaimana mekanisme pengaturan untuk menjadikan Haki ini sebagai jaminan kredit. Nah ini mungkin perlu banyak sekali hal-hal yang perlu kita pertimbangkan di situ, dan nanti mekanismenya seperti apa, termasuk tadi yang saya sampaikan juga bagaimana kita menilainya, melakukan appraisalnya sampai taksasi ataupun harga nanti untuk rasio pembiayaannya. Jadi mungkin menurut saya punya prospek yang sangat bagus. Iya. Baik, jadi ada prospek tapi ada beberapa tahap yang harus dilalui juga ya Bu ya. Selanjutnya saya kembali ke Bu Niani, Bu, pertanyaan dari Bapak Difai Hermanto dari BPRS Al Salam. Untuk jaminan kekayaan intelektual ini apabila nasabah One Prestasi, apakah kekayaan intelektual ini bisa dijual untuk menutupi tunggakan utang nasabah tersebut, Bu? Ya, terima kasih Pak Rifai. Ini kan sebagai aset yang mempunyai nilai ekonomi ya, harus dijual. Tetapi memang ada tantangannya, bagaimana tadi yang disebutkan oleh Pak Dian ketika pembukaan nih terkait secondary market. Nah, inilah tantangannya, dan kami menyambut baik dari inisiatif Ditjen KI Pak yang akan membuat aplikasi IP market, gitu ya, karena ini merupakan cikal bakal dari secondary market, dan ini memang juga menjadi PR atau menjadi hal yang harus kami kerjakan dalam kurun waktu setahun ini. Jadi ya, ini bagian dari pekerjaan juga. Baik, terima kasih Ibu Nia. Pak Riksen, kembali lagi nih Pak, pertanyaan dari Pak Wheeler Manurung. Apakah semua hal bisa didaftarkan seseorang menjadi hak kekayaan intelektual? Apakah ada batasan yang bisa ditolak oleh Kemenkumham, termasuk kalimat atau kata yang sempat menjadi isu di media, yaitu Citayam Fashion Week, kemudian open mic. Ada nggak Pak hal-hal yang dirasa tidak termasuk kemudian ditolak begitu? Ya, Pak Wheeler Manurung. Jadi tentu saja semua jenis hak itu ada batasannya, Bapak. Kapan itu bisa didaftarkan sebagai hak cipta, atau didaftarkan sebagai merek, atau paten. Misalkan yang bisa didaftarkan sebagai merek tentu kata-kata yang atau kata atau garis atau warna atau apapun yang tidak sama dengan merek yang sudah terdaftar, atau kemudian tidak melanggar tata susila atau melanggar ketertiban umum. Jadi ada selalu pemilihan sehingga menjadi acuan dari pemeriksa eksaminasi di Direktorat Merek untuk menjatuhkan putusan apakah bisa diterima atau tidak kekayaan intelektual yang bersangkutan. Demikian juga dengan hak jenis hak yang lain, misalkan paten mensyaratkan adanya novelty atau kebaruan. Demikian juga dengan desain industri. Jadi ada Pak, ada acuan yang seperti itu di Undang-Undang HKI, dan kemudian
isu Citayam Fashion Week dan Open Mic itu memang isu yang ramai dan kemudian lari ke kantor HKI. Jadi blessing in disguise, masyarakat makin aware terhadap KI dan kantor Kitchen KI khususnya. Citayam Fashion Week sendiri adalah gerakan yang kemudian menjadi masif, bercampur antara masyarakat di dunia kreatif atas bawah, tapi kemudian menjadi lebih ramai ketika didaftarkan sebagai merek. Jadi ada ketakutan dari masyarakat apabila didaftarkan sebagai merek, ada pihak-pihak yang hanya akan melakukan monopoli terhadap kegiatan ini. Nah, itu yang kemudian menjadi isu merek yang sebenarnya harus didudukkan pada tempatnya juga. Artinya, ada yang melarang Citayam Fashion Week itu untuk didaftarkan sepanjang tidak ada yang sama dengan itu sebelumnya. Tetapi tentu kebijakan harus diambil karena ketertiban masyarakat menjadi hal yang utama juga. Jangan sampai HKI mislead juga dengan situasi yang ada dan membuat situasi menjadi tidak kondusif, sehingga kebijakan-kebijakan sudah diambil oleh pimpinan mengenai hal itu. Demikian Pak Bilan Manurung, mudah-mudahan bisa diterima jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rikson. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat nih karena pesertanya begitu banyak ya, 3.000 lebih. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya kembali ke Prof. Rahmi nih. Pertanyaan berikutnya Prof ini dari Bapak Polomes. Jika hak cipta dijaminkan, apakah hasil royaltinya tetap diterima si pemegang hak cipta atau diterima oleh pemberi kredit, Prof? Terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin menambahkan ya, tahun 2004 ketika saya di Jerman itu datang seorang guru besar dari Washington University. Beliau membawa kasus waktu itu Coca-Cola mau menjaminkan, ya kan, asetnya, tangible asetnya, pabrikannya di banyak negara dan seterusnya. Tapi yang diterima adalah hanya satu merek Coca-Cola. Karena apa? Dari nilai kapitalisasi Coca-Cola pada tahun 2004 sebesar 70 miliar US dollar, itu nilai merek satu merek Coca-Cola saja. Tidak termasuk Sprite, Fanta, dan Hello Melo, dan lain-lain. Itu nilainya saja sudah 67 lebih miliar. Lo bayangkan. Itu apa ini menjadi sangat besar ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan Pak, tentu saja tergantung pada perjanjian pembiayaannya seperti apa. Kalau dalam kasusnya Michael Jackson, David Bowie, itu kan disekuritasi. Jadi dijadikan pool, kemudian jadikan efek, ditawarkan di pasar modal oleh Prudential. Ya. Terus dalam kasusnya yang lain, royaltinya itu yang akan dijadikan untuk mengangsur, ya, melakukan pembayaran secara berkala. Jadi tergantung pada perjanjiannya Bapak. Nanti tergantung Bu Kori dan Mbak Nia ya, seperti apa nanti itu. Jadi sangat tergantung. Jadi bisa diterima oleh si bank langsung untuk tadi untuk nilai sejumlah nilai angsuran setiap bulan atau berapa ya, sejumlah jangka waktunya. Kemudian atau bisa juga diterima oleh si pencipta sendiri. Kalau dia misalnya menerima pembiayaan dengan janji, bisa saja seperti itu ya. 6 bulan ke depan saya bayar satu sekaligus. Saya nggak tahu, tapi kalau di Pegadaian ada yang seperti itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dan selanjutnya saya kembali ke Bu Korina di Bu pertanyaan dari BNI. Di Bank BNI bagaimana Bu mekanisme penilaian terhadap HKI yang akan dijaminkan sebagai utang? Apakah menggunakan jasa penilai eksternal? Ya, terima kasih Bu Eni. Sebenarnya HKI sebagai jaminan untuk untuk kredit di bank ini sebenarnya kan aturannya atau undang-undangnya baru keluar tahun ini ya Bu Nia ya, dan implementasinya tahun depan. Pada dasarnya saat ini BNI sedang melakukan kajian beberapa hal yang tadi mungkin saya sudah sampaikan juga, bagaimana kita melihat bagaimana untuk appraisalnya, kemudian juga apakah itu internal atau eksternal, kemudian juga mekanisme penghitungan tenornya, karena tadi juga disampaikan masing-masing itu punya jangka waktu yang berbeda-beda gitu. Jadi ini saya rasa mungkin buat bank ataupun buat kami ini mungkin masih sangat awam untuk kita bicara kita akan menggunakan
karena memang saat ini kami dalam tahap kajian untuk hal-hal ini. Jadi mudah-mudahan nanti tadi Bu Nia menyampaikan kalau bisa nggak tahun depan atau bisa lebih cepat gitu ya. Kita siap, kita dalam hal ini terus-menerus sedang melakukan kajian juga terhadap hal ini bagaimana bank merespon. Tetapi kami yang tadi saya sampaikan memang kita perlu mekanisme untuk menjadikan Haki ini sebagai jaminan untuk kredit gitu ya. Baik, jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan dengan lebih matang ya Bu ya, karena baru juga diundangkan. Nah, ini pertanyaan terakhir, saya kembali ke Ibu Nia. Dari Bapak Manurung pertanyaannya Bu, bagaimana cara menilai valuasi atau nilai pasar dari suatu merek atau Haki? Apakah ada KJPP atau appraisal yang bisa melakukan penilaian hal tersebut? Serta apabila debitur one prestasi, bagaimana eksekusinya? Apakah ada juga market atau pasar yang bisa membeli agar LJK sebagai kreditur tidak dirugikan? Terima kasih. Ini sebetulnya dengan pertanyaan Pak yang ketiga tadi ke saya, Pak Rifai. Jadi dan ini saya pikir menambahkan dari Ibu Korina. Jadi soal itulah perlunya penilai KI, Ibu ya. Jadi ini ada yang internal atau nanti yang luar. Nah, ini juga menjadi pekerjaan rumah Bapak Ibu sekalian, dan kami di sini dikoordinasi oleh Kemenko Marves, di dalamnya juga ada Himbara. Jadi yang Ibu melakukan pengkajian juga mungkin di bank masing-masing, tapi kami pun secara bersama itu diorkestrasi oleh Kemenko Marves, berbagai kementerian, bank juga, para pelaku ekraf juga. Jadi inilah pentingnya penilai KI, dan ini yang menjadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini hal yang harus kita kerjakan dan ini yang akan diutamakan. Ini dulu nih, siapa nih penilainya? Gitu. Kalau kita melihat sekarang yang ada itu kan MAPI ya Bu ya, kalau yang itu dan MAPI sendiri saya sampaikan tadi 743 nih, tapi dia terbagi bagi bisnis dan properti. Yang bisnis cuma ada 110. Nah dari 110 ini kita nggak tahu berapa yang menangani KI karena memang belum banyak gitu. Nah inilah sekarang tahapannya, kita akan bicara dengan MAPI itu berapa nih dari 110 yang bisnis harus diberi kompetensi untuk KI. Jadi ini dulu, dan ketika terjadi one prestasi ya memang harus dijual sebagaimana tadi saya sampaikan, karena ini aspek ekonomi dan mekanisme tentunya menggunakan peraturan yang ada. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ibu Nia. Wah, rasanya tidak terasa ini sudah 3 jam lebih dari jam 9 pagi tadi, kita sudah hampir pukul 12, dan di penghujung webinar ini tidak semua pertanyaan yang bisa kami bacakan, kami mohon maaf, dan mudah-mudahan tadi jawaban dari para narasumber sudah cukup mewakili pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita tutup webinar ini, kami mintakan Ibu Nia, kemudian tentunya Ibu Korina, Pak Rikson, dan juga Prof. Rahmi untuk boleh memberikan closing statement, pesan penting kepada kita semua mengenai pembahasan yang hari ini sama-sama kita simak tadi. Saya persilakan terlebih dahulu Ya, Ibu Nia yang samping saya. Saya hanya mengingatkan dan ini menguatkan dari Prof. Rahmi ya. Jadi punya KI itu tidak serta-merta bisa menjadi jaminan, tetapi ada syaratnya bagaimana dia untuk bisa mendapatkan fasilitas itu. Dan yang kedua, perangkat-perangkatnya sedang kami siapkan, dan berdasar aturan diberi waktu setahun, tapi kami mencoba untuk lebih cepat dari itu, dan kami selalu berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, termasuk juga pelaku ekraf dan perbankan, serta non-perbankan. Baik, jadi kita harapkan segera lebih cepat dari yang mungkin ditargetkan maksimal. Itu dia, tadi 5 hal tahun ini selesai, 4 hal tahun depan, berarti 9 hal selesai yang menjadi PR, dan mudah-mudahan lebih cepat. Lebih cepat lagi. Ibu Korina, silakan. Ya, terima kasih. Saya melihat ini suatu hal yang sangat bagus, sangat baik. Kita optimis, kita sebagai perbankan ingin ikut serta untuk memperbesar ataupun menjadikan ini salah satu yang memang menjadi kekuatan negeri kita. Kita lihat ekonomi kreatif ini sangat tumbuh di mungkin 2 tahun pandemi ini, dan ini sangat luar biasa. Jadi kami dari perbankan siap, dan kami akan mencoba semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kontribusi, bukan memberikan masalah, mempersulit untuk memberi kredit, tapi memberikan solusi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Korina. Silakan Pak Rikson. Ya, dari saya subjek hukum dalam Undang-Undang 24 dan PP 24 adalah pemerintah. Sehingga pemerintah di sini, semua kementerian lembaga harus siap melaksanakan dan mengimplementasikan jaminan kredit berbasis HKI ini. Kami juga menghimbau agar khususnya BI melakukan hal-hal sesuai dengan anjuran pemerintah atau presiden ini untuk melakukan reformasi hukum di bidang jaminan, sehingga bisa memasukkan HKI sebagai salah satu jaminan tangible asset yang bisa dieksekusi
pemberian kredit. Kemudian kami juga menyatakan kepada perbankan untuk tidak takut atau tidak ragu, pemerintah Pak Jokowi sendiri menjamin isu ini, dan ada prosedur-prosedur hukum yang bisa dilakukan, termasuk membuat perjanjian fidusia antara pihak bank, non-bank dengan para pemilik ekonomi kreatif agar memperkuat posisi bank itu sendiri. Apabila bank tidak mau mengambil resiko dari apa yang timbul dalam hak kekayaan intelektual, bisa dituangkan dalam perjanjian fidusianya, bahwa apabila ada sengketa, misalkan pihak yang mengajukan kredit bisa melakukan itu sendiri dan bank tidak ikut, tapi bisa dilakukan itu sendiri. Itu semua bisa ada dalam perjanjian fidusianya. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Rikson. Saya berikan kesempatan Prof. Rahmi juga untuk boleh memberikan closing statement. Silakan Prof. Terima kasih. Jadilah kita semua menjadi warga negara yang baik. Jangan memperkeruh penegakan hukum. Ya, itu pesan saya pada masyarakat, bukan pada ibu-ibu yang dan bapak yang di depan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa haki ini adalah legalized monopoli. Monopoli yang sah secara hukum. Gunakanlah monopoli itu dengan baik. Untuk lembaga pembiayaan perbankan dalam mencermati KI yang dijadikan jaminan nantinya, perhatikan syarat substantif tiap-tiap bidang KI, perhatikan perolehan haknya tiap-tiap bidang KI, dan juga jangka waktunya. Tadi seperti sudah disampaikan, jangka waktu pembiayaan ataupun lisensi atau apapun, pembayaran royalti atau apapun, tidak melebihi dari jangka waktu yang tersisa dari perlindungan hak KI-nya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Rami, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber, Ibu Dia, Ibu Corina, Pak Rikson, dan juga Prof. Rami atas waktunya pada pagi menjelang siang hari ini, dan tentunya untuk kesempatan memaparkan materi yang sangat luar biasa bermanfaat bagi seluruh peserta, dan kami tentu berharap dapat berjumpa dalam kesempatan-kesempatan lainnya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Glory, terima kasih semua.